shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang merasa bahwa dirinya diberkati Tuhan, yang merasa dirinya dipelihara sama Tuhan, boleh bangkit berdiri sama-sama. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara kasih salam kanan kiri depan belakang. Kasih senyuman yang terbaik. Katakan kamu dipelihara Tuhan, kamu disayang sama Tuhan. Yang merasa bahwa dirinya disayang sama Tuhan, boleh kita satu dalam doa. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan, saudara. Ya Tuhan yang mengasihi setiap kita menerima hidup kita apa adanya, saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami datang di tempat ini. Kami bawa pujian yang terbaik Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami datang di tempat ini bukan untuk mencari berkat Tuhan, tapi kami tahu karena kami sudah diberkati. Kami sudah dikasihi Tuhan, karena itu kami rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, berkat atas pujian kami, penyembahan kami, lawat setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Pulang dari tempat ini dapat kesegaran yang baru, dapat sukacita pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, bersukacita. Sama-sama katakan dengan keras. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Come on, mari kita tinggikan sama-sama. Kami tahu Engkau ada dalam hidup kami Tuhan, memberikan kekuatan. Katakan sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. dengan iman katakan saudara, come on. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku,
Tuhan kita yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, saudara. Ketika roh Allah ada dalam hidup kita, kita percaya kita cakap melakukan segala perkara karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Kami diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar. Nyatakan. Ayo jemaat, katakan sama-sama. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Jemaat Tuhan katakan ku Diberi kuasa dari Raja mulia, untuk menaklukkan setiap musuh, saudara. Di bawah kakiku. Katakan kami pakai. ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamamu. Katakan Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. hanya Kau Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan, pengharapan. Katakan amin. Hanya nama Yesus. Tepuk tangannya sama-sama di atas kepala bagi Tuhan, saudara. Kami tahu roh-Mu yang besar ada dalam hidup kami, Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Terus melangkah bersama dengan Engkau. Katakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. nyanyikan dengan mantap, saudara. Katakan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
di tengah-tengah kita, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus. Saudara silakan duduk, Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis. Engkau Tuhan yang menerima hidup kami apa adanya. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai ku miliki. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuat kami menerima, membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, katakan ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai. Katakan kami miliki Tuhan. Ku miliki. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai ku miliki. Salib-Mu Tuhan, Salib-Mu
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu, untuk cintamu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beruntung memiliki Kau, sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus untuk setiap darah yang tercurah buat setiap kami itu. Terima kasih Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, salibmu telah mengerjakan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Setia dan hidup dalamku. Tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan saudara, buat kasih Tuhan yang gak pernah habis buat setiap kita. Katakan sama-sama, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber salibmu. Ku dimampukan selalu
salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Kami menyaksikan dalam setiap langkah kami Tuhan, penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Dan hidup dalamku. Jemaat Tuhan di tempat ini katakan sama-sama, salibmu telah imani saudara. Terima kasih untuk keselamatan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Katakan, kami berdiri menyaksikan. Ku berdiri menyaksikan kami berdiri menyaksikan. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan. Mari katakan sama-sama, telah kulihat kebaikan-Mu, yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami lihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan saudara. Dia sungguh baik. Yang mengecap kebaikan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang habis. Terima kasih. Ku berjuang sampai Kau dapati setiap kami setia Tuhan. Tetap lebih keras nyatakan kebaikan Tuhan saudara. Telah kulihat. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat, telah kulihat, habis di hidupku. Ku berjuang sampai
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke rumah-Mu untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan. Setiap kali kami berdiri di rumah Tuhan, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Di tengah realita kehidupan Tuhan Yesus, banyak hal yang kami arungi. Kami butuh kekuatan, kami butuh perlindungan, bahkan kami butuh pemulihan dari Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah kami firman-Mu, kami buka hati, buka pikiran untuk Tuhan berbicara. Kami siap hati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Lagu setelah firman, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Refnya aja juga oke. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46, saya baca, saudara perhatikan. Dan ada sebagian ayat lagi yang kedua nanti ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah daripadaku, hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari mereka yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nanti ada sebagian kita baca lagi. Saudara-saudara sekalian, perikop ini kalau di Alkitab itu di Alkitab ada judulnya loh, The Last Judgment, penghakiman terakhir.
Ketika kita membaca firman Tuhan, saudaraku ya, sebagai seorang anak-anak Tuhan yang belajar firman Tuhan, baca Alkitab, baca satu pasal, baca satu perikop seperti ini, saudaraku. Ketika kita baca firman Tuhan itu, satu perikop contohnya, 1 kali, 2 kali gitu. Kemampuan otak kita itu hanya menyerap data. Oh, Tuhan bertata, bersemayam di kemuliaannya. Oh, dipisahkan kambing dari domba. Oh, buat baik, buat jahat. Oh, masuk neraka, masuk surga. Kemampuan otak kita itu menyerap data, saudaraku. Tapi ketika saudara baca 5 kali, 10 kali pelan-pelan menyimak, nanti dia keluar banyak hal dalam pikiran kita itu, hal-hal yang unik-unik, saudaraku. Itu cara Tuhan bekerja. Nah, coba lihat ini. Perikop ini, saudaraku, kalau saudara baca sekilas saja akan terkesan. Buat baik ya, orang susah, orang sakit, orang dikunjungi, ya, masuk surga. Oh, buat jahat ya, tidak bantu orang susah, tidak tolong orang susah, orang sakit tidak dikunjungi, saudaraku, masuk neraka. Kesannya begitu. Jadi terkesan ini masuk surga atau masuk surga karena orang berbaik atau tidak, saudaraku. Nah, kalau demikian pemikiran kita baca Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat saja. Ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagaimana perikop ini? Perikop yang pertama kita baca, buat baik, buat ini, masuklah ke dalam surga. Buat jahat, buat ini tidak orang terusah masuk ke alam yang kekal, neraka. Tetapi perikop yang kita baru baca adalah tentang keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Jadi kelihatan dua perikop itu bertentangan, kan begitu? Sebenarnya tidak. Ini dalam hal ini biasanya sekolah pendeta belajar demikian, saudaraku, begitu. Sebenarnya tidak. Di antara dua perikop kelihatan bertentangan itu, saudaraku, sebenarnya ada suatu keharmonisan di dalamnya. Kelihatan bertentangan tetapi tidak. Itu disebut paradoxical meaning. Sekarang saya nggak usah pakai istilah teologi yang susah, pakai yang praktis supaya saudara gampang ngertinya. Perhatikan. Waktu Tuhan bersemayam di tata kerajaannya, dikumpulkan semua malaikat dan semua manusia itu, Tuhan kan tidak berkata secara kronologis seperti ini. Seperti ini ya, kan dia tidak ngomong begini. Kumpul semua manusia, dilacak. Buat baik jadi domba, masuk surga. Buat jahat jadi kambing, masuk neraka. Kan gak begitu. Nah, kalau begitu, yang kita pikir benar. Buat baik masuk surga, itu benar. Tapi kan gak begitu kronologinya. Kronologinya adalah Tuhan bertata di kerajaannya, kumpulin semua malaikatnya, kumpulin semua manusianya, saudaraku, dipisahkan dulu. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Statusnya udah jelas. Gitu loh. Poinnya bukan dibuat baik, buat jahatnya. Bukan. Dipisahkan dulu. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Dalam Alkitab kita, domba itu believer, saudaraku. Kambing itu orang fasik, orang tidak percaya. Jadi waktu Tuhan mengatakannya itu sudah terpisah status mereka, saudaraku. Itu penting. Jadi klop dia ngertinya. Baru Tuhan ngomong tentang apa? Buat baik dan buat tidak baik gitu. Jelas kan? Gampang ngertinya kan? Tapi uniknya saudara baca tentang the last judgment, khusus di perikop ini, Tuhan tidak bicara mengenai penginjilan, ya, menderita penganiayaan, enggak loh. Tuhan justru kaitkan tentang perbuatan baik, unik sekali. Mengapa? Karena inti daripada Alkitab itu, hukum utama dan yang terutama di kitab para nabi dan Taurat itu adalah kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi klop dia. Oke, clear, bacanya jadi gak pusing. Sekarang lanjut satu step lagi. Pernah saudara berpikir, kenapa Tuhan
dalam Alkitab itu menganalogikan, mengumpamakan orang percaya itu sebagai domba dan orang fasik sebagai kambing. Bukan berarti kita benar-benar kambing, benar domba. Bukan, saudaraku. Iya. Kenapa? Khususnya kita disebut domba. Saudara kalau belajar tentang domba itu, saudara pasti tahu tentang domba. Domba itu, saudaraku, binatang yang paling lemah sebenarnya. Tanduknya aja kecil, enggak bisa melukai orang, saudaraku. Ya. Self protectionnya enggak ada. Kalau singa ada cakarnya, kalau ular ada bisanya, cumi-cumi sotong ada tintanya. Ya. Binatang apapun ada kekuatan yang bisa berperang, landak ada tajamnya. Domba enggak ada. Enggak ada. Dan domba itu matanya lamur. Dia tidak bisa lihat jauh. Dia tidak bisa jalan jauh, saudaraku. Kalau seorang ngaku domba, jarak 50 meter, saudara bisa lihat, itu setan itu, saudaraku. Lamur matanya. Ya kenapa Tuhan kasih kita istilah buat kita untuk domba? Mengapa, saudaraku? Prinsip paling kuat dalam kita adalah artinya, saudaraku, kita ngaku domba, kita tidak bisa hidup tanpa gembala. Gak bisa. Domba jalan sendiri sesat loh. Maka saudara melihat orang mengembalakan domba, enggak pernah domba jalan depan. Enggak pernah. Domba ikut belakang. Dia kabur matanya. Dia ikut belakang, saudaraku. Kalau kambing yuk depan dia lari, nanti dia bisa pulang. Domba nggak bisa. Domba nggak bisa. Maka sebenarnya Alkitab menjelaskan begitu sangat kuat. Biblikalnya, saudaraku, adalah domba itu tidak bisa hidup tanpa gembala. Saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus, saudaraku. Tidak bisa. You jalan sendiri sesat kok. Coba you jalan sendiri. Sebentar aja sudah terjebak. Sebentar sudah buat dosa. Sebentar sudah hilang. Terpengaruh oleh dunia. Iya. Tapi kalau hidup di bawah gembala, domba-dombaku mengenal suaraku. Itu dia, saudaraku. Itu penting sekali loh. Jadi antara domba gembala kita ngerti dengan baik. Nanti waktu praktek kehidupan kita baru bisa melihat, saudaraku. Oke, lanjut satu step lagi. Saudara-saudara sekalian, bahkan domba itu tidak punya sense untuk tentang bahaya di sekelilingnya. Enggak loh. Ia makan di padang berumput hijau, minum di kolam yang air yang tenang. Dia enggak tahu loh, di bawah kolam itu ada predator. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu ada singa, matanya sadis sedang mengintai dari ilalang. Dia enggak sense. Domba itu enggak. Domba itu enggak. Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tetapi aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu yang akan melindungi aku, saudaraku. Domba tidak sense bahaya, tapi gembala ada di situ. Jangan masuk, aku membela dombaku, bahkan aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Pelan saja, coba mikir, hidup mulai hari ini sampai ke belakang berpuluh-puluh tahun. Ada berapa kali waktu terjadi peristiwa, saudaraku, you terhindar dari peristiwa bahaya. Bahkan saudara mengatakan, untung loh. Tahu enggak? Sebelum you sense tentang bahaya itu, gada Tuhan sudah melindungi itu. Sense enggak bagian itu? Jangan kita hanya hitung untung rugi sama Tuhan yang kelihatan dengan mata. Masa lalu itu, untung aku enggak kenal loh Pak. Tuhan sudah ada di situ. Sadar enggak rohani kita seperti itu? Sudah berapa kali Tuhan halangi yang kita tidak tahu. Berapa bahayanya itu. Coba paham itu. Kita tidak punya sen bahaya, domba itu begitu. Binatang lain punya. Babi punya loh. Jangan babi kampung, babi hutan. Kepekatnya luar biasa. Dia makannya, saudaraku ya. Ada bau dikit, bunyi dikit dia berhenti itu babi itu. Matanya lihat, kayak mata gua sipit gitu babi. Itu babi, saudaraku. Cepat sekali ambil kuda-kuda loh dia loh, kabur loh. Itu babi. Luar biasa sensitifnya. Domba enggak punya. Apa mau Tuhan panggil kita? Engkau adalah babi-babiku. Gak mau kan? Babi liar cepat sekali dia sih karena hidup di medan seperti itu. Saudaraku, tapi domba enggak. Kita loh itu loh. Enggak. Oke, satu step lagi. Itu kan di sorga. Bersemayam di tata kerajaannya. Kan gitu. Tuhan pisahkan kambing dengan domba. Oke, itu Tuhan Maha tahu di sorga. Enggak ada yang bisa bersilat kata. Enggak ada yang bilang kok saya ini, enggak bisa. Karena Tuhan sudah tetapkan semua jadi status selesai. Itu kan di surga. Gimana realita di bumi? Itu penting. Khususnya gereja Tuhan.
Gereja itu ya, pertanyaan saya satu ini saudara jawab dalam hati aja. Who is who? Kamu kambing atau domba? Nah, gereja pintu terbuka untuk semua orang datang. Gereja itu tempat orang benar, tapi tidak semuanya. Gereja juga bisa masuk orang tidak benar. Gereja juga bisa masuk orang motivasi yang jahat. Karena pintu terbuka untuk siapa saja. Yang datang tidak benar, akhirnya dibenarkan. Yang datang tidak benar, sampai mati pun tidak benar. Ada. Jadi gereja kumpul dari semua orang. Maka pertanyaan saya, who is who dalam gereja? Kita belajar yang kayak gini, saudaraku, itu real life gereja itu. Di dalam gereja ada domba tulen. Dalam gereja ada kambing pura-pura jadi domba. Dalam gereja ada domba berperilaku kambing. Iya Pak, suamiku itu Pak, 30 tahun jadi orang Kristen. Mabuk main judi. Domba, bukan kambing lagi dia Pak, setan itu Pak. Dibaptis 3 kali. 1 kali gerejaku, 1 kali gereja orang lain, 1 kali di Sungai Yordan. Cemplung dia di 3 kali, nggak mati dia Pak. Balik tambah jahat Pak. Mabuk judi sekarang pukul saya. Isi life. Domba berperilaku kambing, manusia lamanya dominan bukan main. Oh, orang begitu banyak men. Kita main jujur nih. Saya tidak bela gereja manapun saudaraku. Di dalamnya ada kambing. Kambing pura-pura jadi domba. Domba berperilaku kambing, domba tulen. Ya. Kalau kambing pura-pura jadi domba, dia pasti pakai bahasa domba. Haleluya, amin, puji Tuhan. Hati-hati yuk. Hati-hati yuk. Dia ada sesuatu yang kita mau sama kamu. Mungkin kamu kaya. Datanglah ibadah sama-sama. Doa sama, pelayanan sama-sama. Amin, puji Tuhan, Tuhan baik ya. Dia pakai bahasa domba. Nggak mungkin dia pakai bahasa kambing. Baru nanti you join bisnis sama dia. Dicek sama dia baru lu kaget. Cari pendeta. Pak, aku nggak sangka loh Pak Pendeta orang tuh begitu. Saya juga akan jawab, aku pun tidak sangka. Buka mata lebar-lebar. Gereja sekarang telah mau jahat. Hati-hati. Zaman sekarang suka pindah-pindah gereja. Hati-hati. Gereja baru, gereja jahat tuh banyak sekali. Saudaraku, ya. Ayo, who is who? Di Alkitab dikatakan banyak Mesias palsu. Banyak nabi palsu. Ya. Pendeta palsu, banyak. Banyak. Itu kambing atau domba. Hati-hati. Itu di gereja-gereja di kitab Wahyu saudaraku. Timotius juga bicara. Banyak orang masuk ke gereja untuk menyesatkan orang benar. Ayo, siapa mereka? Nabi palsu ada, pendeta palsu ada, jemaat palsu ada. Mereka domba. Hati-hati loh. Ada orang gampang sekali jadi pendeta. Banyak saudara bisa lihat kasus akhirnya, ketangkap kasusnya kayak apa itu orang. Ada satu pendeta dia, ketemu saya. Pak, saya bangun tuh sekolah, mereka suruh saya jadi pendeta. Padahal saya nggak sekolah apa-apa Pak. Ya dia kasih saya terima, suruh saya khotbah. Saya nggak tahu mau khotbah apa, aku khotbah Samson. Tapi di tengah jalan khotbah aku lupa, aku nggak bilang Samson, aku bilang Hercules Pak Pendeta, itu tuh orang tuh. Dia nggak tahu apa-apa. Ayo. Jabatan gerejawi. Mau pendeta, mau diaken, ya, mau pelayan Tuhan, saudaraku, itu tidak bisa jaminan kita adalah domba. No. Banyak sekali pembohongannya zaman ini. Kita harus pintar-pintar loh anak Tuhan. Jangan tertipu oleh pendeta baru lu kaget. Jadi loh, zaman ini loh, tambah jahat. Orang dulu jahatnya wajahnya seram-seram, matanya seram. Orang sekarang enggak, saudaraku. Culun-culun wajahnya. Ngomongnya sopan-sopan. Pakai bahasa domba dia. Hati-hati ya pulang ya. Gitu. Hatinya jahatnya double. Setan ganti casing men. Hati-hati loh. Kalau tiba-tiba mukanya jahat lu gak mau, udah takut. Tapi sopan minta ampun. Rohani sekali. Pakai salib gede banget. Hati-hati yuk. Life is like that man. Hati-hati. Itu hidup. Status gereja tidak menjadi patokan.
Ya, itu domba. Ya. Yang menjadi patokan ada apa Pak Pendeta? Kita berubah. Pada saat hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, waktu you sampai di situ, you ada di sebelah kanan. You jadi dombanya Tuhan. Itu patokannya. Bukan karena jabatan gereja. Gak, saudaraku. Yati, saya kasih ilustrasi ya, biar membuat kita mengerti banyak tentang gereja, saudaraku. Suatu hari, 3 diaken meninggal. Sudah meninggal, ketemu temannya, masuk neraka. Kaget dia, John, kambing kita John. Iya, padahal gue dibaptis loh John, gue juga. Gue ikut mission trip, gue juga. Gue kasih bangku ke gereja, gue juga. Gue perpuluhan John, tapi kok kambing kita ya? Temannya bilang, jangan-jangan data Tuhan Yesus dihack kali. Dari mana lu tahu hack? Dulu gue kerja begitu, pantas lu kambing, lu dulu tukang hack orang rupanya. Jadi kita gimana ini? Gitu. Teman bilang, tuh Pak Pendeta ada di pojok sana, Bapak Gembala. Gitu. Pak Gembala kambing juga ya. Mereka cicu, Gembala lihat, Gembala datang. Diam, Gembala sudah datang. Gembala datang. Datang hampir mereka, Gembala yang ngomong begini. Yang tidak perlu dibahas, gak usah dibahas. Sebentar lagi kita rapat, ketua sinode baru tiba. Kambing juga lo dia bos. Hati-hati lo. Hati-hati lo men. Dia jangan pikir Pak Pendeta sekarang gampang belinya. Aduh, benar-benar ngeri men. Gua punya uang 2 triliun. You bangun gereja, you doa ya. You nggak doa nggak pusing kok. Gua bangun, gua punya uang kok. Hati-hati lo. You see life now. Anak Tuhan tuh harus smart, harus cerdik. Jangan licik you, harus cerdik. Zaman terlalu jahat. Ayo satu lagi, contoh praktikal. Itu persembahan itu saudaraku ya. Dulu kantong kolektor kita mulutnya gede. Ya kan? Gede, orang kasih uang. Nah karena begitu gede, orang kasih persembahan. Ini kosong nih men. Masuk ke dalam keluar ada uangnya, dia congkil bos. Itu kambing, domba berpeluk kambing atau apa itu? Domba tulen gak mungkin. Enggak, kasih aja dia rasa bersalah kok. Domba berperilaku kambing bisa. Kambing yang jadi domba pasti lebih bisa. Itu kan kesesuaiannya kan. Who is who? Jadi loh, hidup ini. Maka saya tanya, kita siapa? Benar enggak kita punya relationship yang kuat antara domba dengan gembala? Gembala itu, aku mati untuk domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Sadar gak kita bagian seperti ini, saudaraku? Dan bukan sekedar hanya bicara mengenai domba dan kambing. Tapi real life, saudaraku, antara domba dan gembala itu, saudaraku, dalam praktek hidup kita masih banyak bagian perlu suatu komitmen yang tinggi hubungan tentang domba dan gembala. Setiap kita pasti punya problem. Realita hidup yang kamu alami, ya kan? Kesulitan lah, tantangan lah, ini itulah. Kuat gak you memahami tentang gembala itu? Domba sakit dia rawat. Domba hilang dia pergi cari, saudaraku. Domba bahaya dia mati untuk domba-dombanya. You kuat gak bagian seperti itu? Ketika saudara mengarungi hidup saudara satu persatu yang kamu alami, saudaraku. Kalau hal yang sukacita penuh tawa senang itu gak usah di ngomong, semua orang bisa. Tapi bagian yang sulit mampu saudara melihat bagian itu. Penting loh ini loh, sharing lah. 3 bulan terakhir ini, saudara kenal saya kan? 3 bulan terakhir ini, saya punya gula darah kok tidak turun. Udah makan obat gula darah tidak turun diabetes itu. Udah makan 2, cari dokter. Dok, saya diabetes 30 tahun. Diabetes 30 tahun, diabetes hipertensi 30 tahun saya. Dokter bilang, wah bapak sudah gitu lama, jadi harus ganti obat malam suntik pakai insulin, mulai dari 10 unit, bapak kuatnya di mana? Saya 17 unit. Oke, sudah mulai bagus. Ke dokter lagi, dokter diabetes bilang, karena bapak sudah diabetes sekian puluh tahun, harus cek ginjalnya. Ginjal, hipertensi dan diabetes itu kalau sudah komplikasi saudaraku, nyerang ke mata, nyerang ke jantung, nyerang ke ginjal. Hipertensi kalau lama pressure tinggi itu bahaya loh.
Hipertensi bisa terjadi banyak hal. Banyak pikiran, kurang tidur, banyak masalah. Orang suka emosi itu hipertensi. Kurang duit itu bisa naik darahnya. Coba, akhir bulan ibu-ibu hipertensi semua saudaraku. Iya, mahasiswa akhir bulan papa belum kirim, siang makan malam bengong masih. Jadi papa harus cek lab, urin dan darah. Oke, cek. Udah cek selesai, fungsi ginjal bapak tinggal 60%. Oke. AC rasio, albumin kreatinin rasio itu normalnya 30 sampai 300. Saya punya 887. Itu artinya bapak mengalami kerusakan ginjal kronis. Satu step lagi cuci darah. Jadi saya harus buat apa, Dok? Ya. Bapak harus cari dokter ginjal. Saya cari dokter ginjal. Cari di Jakarta. Udah cari dokter, ketemu, ngobrol, makan obat ini, obat itu. 1 bulan ketemu saya. Sebelum datang cek lab dulu ya Pak. Oke. Obatnya saya belum makan nih. Baru seminggu kan ketemu dokternya. Saya mau after and before. Sebelum ketemu dokter itu lagi, saya mau cek. Sekali lagi, urin darah berapa? Setelah makan obat sebulan, urin darah berapa? Saya mau cek after and before. Saya cek lagi ke lab. Hasilnya baru seminggu loh itu loh. Fungsi ginjal drop menjadi 38%. Dia drop tiba-tiba, saudaraku. Wah, dia gimana ini? Cepat cari dokternya. Drop tiba-tiba. Dokter Jakarta tidak bisa temukan. Kenapa? Dokter kayak pendeta ya. Dokter ini ngomongnya ini beda-beda ngomongnya saudaraku. Ya, beda-beda. Dan gimana ya kalau begini? Oke, saya ke Penang. Jakarta 2 dokter saya cari. Saya ke Penang. Dokter paling jago mana? Saya ke situ. Dokter Lim namanya. Dia bilang dia cek USG, saya punya ginjal 1 mengecil katanya. You punya bladder, kantung kemih itu airnya penuh. Kalau air tidak bisa turun jadi urin, dia naik ke atas, you punya ginjal, you mati katanya. Itu begitu. Dicek semua, you ke urolog lagi. Oke, gua cek ke urolog, udah cek selesai, dia bisa temukan juga. Kenapa tiba-tiba drop? Dokternya bilang, oke, I give you obat, you makan for 6 weeks. 6 minggu kemudian you datang kepada saya, kita lihat if doesn't work. Kalau tidak berhasil kita pikir jalan lain. Saya beli obatnya pulang sampai di hotel, gua renung. If doesn't work. Jikalau tidak berhasil, kita cari jalan lain. Ginjal gua tinggal 37. Kalau enggak berhasil turun lagi, yuk jalan apa men? Saya nggak makan tuh obat. Pulang khotbah dulu di Jakarta 2 kali, Senin gua ke Singapura. Ketemu satu dokter, Akirawu. Saya jelasin, itu hebat tuh. Dia jelasin semua detail, bapak drop tiba-tiba komplikasi. Saya sudah bypass jantung, ini sudah buta sini, ini pendarahan, sekarang ke ginjal. Kalau sampai ke prostat, udah gak ketolong. Prostat bapak normal gitu. Dia cek semuanya, nah obat yang dikasih dokter Jakarta itu tepat. Ini yang di Penang, jangan, itu obat prostat. Bapak kan tidak sakit prostat. Prostat you good, jangan. Itu dokter Penang itu orang nunggu sampai jam 12 malam saudaraku. Mungkin saking banyaknya pasien, dia main-main kasih obat aja saudaraku. Jangan. Dia teliti obatnya semua, bapak suntik ini ada satu lagi obat, 3 months come to me. Cek semua lagi, oke, saya pulang. What should I do? Dokternya bilang, dan kondisi Pak Antoni itu sebenarnya dia jujur loh. 5 dokter masing-masing punya hikmat sih. Ya. Dokter Singapura itu ngomong, ginjal bocor dari bapak itu tidak bisa sembuh lagi. Tidak bisa. Hanya untuk maintain supaya jangan menjadi tiba-tiba drop dan cuci darah. Begitu. Gak bisa sembuh lagi. Kecuali ada mujizat Tuhan. Gitu. Jadi dia selalu jaga. Harus jaga makan dengan sangat ketat. Tidak boleh makan daging merah. Ikan laut dalam yang mengandung protein, fosfor, kalium itu gak boleh. Natrium, garam gak boleh. Jadi yang namanya sapi, daging merah, babi semua gak boleh makan. Babi gak boleh makan. Berat ini gak boleh makan babi. Padahal gue punya mobil platnya B777, belakangnya SMB. Suka makan babi. Jadi gak boleh SMB juga, stop makan babi. Semua gak boleh, sayur hijau-hijau gak boleh, hanya ayam. Direbus tanpa bumbu, tanpa air tawar saja.
timun, wortel, begitu, kubis, ya, cauliflower, ya, bunga kol itu. Hanya makan itu saja saudaraku. Direbus, tidak boleh ada bumbu. Kalau mau panjang umur. Saya lakukan itu sudah 2,5 bulan saudaraku. Gitu. Saya lakukan itu. Ya. Coba perhatikan. Tuhan itu kalau mau sembuhkan saya tinggal balikkan tangan. Amin. Iya kan? Kita kan sering ngomong. Berkali-kali Tuhan tolong kita, sekali pasti dia tolong. Amin, aminmu kencang itu. Kan begitu kan? Coba perhatikan apa yang saya khotbahkan. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Benar loh. Dulu zaman dulu saya sakit jiwa lagi gila, Tuhan ada di situ. Saya mau bunuh diri berapa kali Tuhan ada di situ. Saya masuk sekolah pendeta, Tuhan ada di situ. Saya pelayanan sampai internasional, Tuhan ada di situ. Ya, saya bypass, Tuhan ada. Mata buta, Tuhan ada di situ. Ya, sampai ginjal. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Yes. Pertanyaannya, kalau sekali ini Tuhan tidak tolong, kenapa tidak? Ayo, berkali-kali Tuhan tolong saya, sekali ini pasti Tuhan tolong. Amin, setengah benar. Berkali-kali Tuhan tolong saya, sekali tidak tolong, setengah benar juga. Kenapa tidak? Lihat rasul-rasul, banyak Tuhan tolong mereka. Paulus, Tuhan tolong dia. Tapi ada bagian yang Tuhan tidak tolong. Oke aja. That is life. Itulah rohani itu, saudaraku. Jangan kita manusia itu begitu. Manusia ini orang percaya itu begitu. Ya, kalau lagi bahagia, sukses, kaya, semua oke sampai tua. Nggak mau mati-mati dia, maunya hidup terus. Tapi kalau udah susah, pailit, ya kredit macet, dikejar debt collector, saudaraku. Pasangan pergi, dia minta mati, saudaraku begitu. Doanya mohon. Tadi Tuhan aku mohon hidup, yang ini Tuhan aku mohon cabut nyawa. Sebenarnya bukan mohon, ngatur. Ngatur Tuhan, men. Tuhan berkali-kali tolong saya. Sekali ini kalau Tuhan tidak tolong saya, oke aja. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya harus jaga makan. Sampai ini komplikasi akut, saya pulang. Saya masih ada range kata dokter Singapura, range waktunya ada 5-10 tahun. Dengan catatan jaga baik-baik. Oke dong, saya 5-10 tahun saya masih bisa melayani Tuhan. Oke dong. Nah mudah loh men, untuk menarik saya keluar dari lingkaran Tuhan. Membuat saya kecil hati, membuat saya kecewa. Tuhan gak gampang loh. I have passed through journey of my faith itu. Perjalanan rohani saya sudah lewati beberapa fase dengan Tuhan. Nak mudah membuat saya kecil hati loh. You lihat, tidak bisa bohongi. Lihat semangat saya. Lihat mata saya. Lihat suara saya. Gak mudah loh. Gak mudah membawa saya ke bagian itu. Setia sampai mati. Masih ada waktu 10 tahun. Hidup untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan. Masih bisa khotbah, masih berdiri. Tuhan kalau saya tidak bisa khotbah lagi, bawa saya pulang. Buat apa? Gak bisa khotbah lagi, udah gak kuat. Duduk-duduk cari hobi lain, main-main anjing. Anjingnya gue bunuh, gue makan men. Buat apa? Hidup saya di mimbar bos. This is my life. Khotbah ini penting buat apa saudaraku? Untuk you lihat. Pak Pendeta ini banyak sekali yang dia lewati, sulit sekali. Tetap hari ini semangat khotbah begini, langsung refleksi diri ibu. Pak Pendeta aku baru ada 1-2 masalah aja. Rasanya aku sudah susah. Melangkah ke gereja pun berat. Doa pun saya tidak ada gairah Pak Pendeta. Lihat Tuhan itu negatif sekali. You see me. Tanpa sadari hatimu meratap. You akan berduka cita rohani. Tuhan aku pengen lu bisa begitu. Kok aku nggak bisa ya Tuhan. You learn. Sebagai domba belajar. Saudaraku. Tuhan tahu semua kok yang kita hadapi. Begitu. Bawa firman ini seperti ini. Siapapun kita saudaraku. Kalau sudah hadapi masalah. Pelayanan pun tidak sungguh-sungguh lagi. Balak-balak menghitung-hitung udah mau mundur. Udah mau ini itu baru sedikit masalah. Terlampau remeh hidup seperti itu. Rasa Tuhan tidak berkati, seorang diberkati malas-malasan. Kasian banget jadi domba seperti itu. Bagaimana gereja bisa bangun? Bagaimana jemaat bisa dikuatkan? Bagaimana bisa menjadi suara bagi banyak orang? Tidak mungkin.
Baru putus pacarnya mau gila dia. Jangan, cari lagi. Putus pacar lu gila. Mata kosong. Ayam mata kosong mati dia besok, tahu. You know this life. Lihat hidup. You see me. Saya nggak tahu berapa tahun aku hidup. Kan kita tidak tahu komplikasinya kayak apa. Tapi you see me, saudaraku. Ya. Penting sekali loh. Bawa firman pulang, taruh dalam hatimu, dalam-dalam. Saya dengar gereja ini 3 minggu terakhir ini cepatnya berkurang. Saya nggak tahu you kemana. Tapi you ada duduk di sini nih. Bukan kebetulan. Tuhan bicara sesuatu dalam hatimu. Ya, dengan semua yang kamu hadapi. Kau pikir Tuhan tidak tahu. Kau pikir Tuhan tidak mengerti. Kau pikir dalam segala sesuatu tidak ada maknanya. Mari kita tunduk kepala sebentar. Pelan saja nyanyinya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Pelan aja. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita bangkit berdiri, refnya 3 kali. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Musik berhenti, kita hening. 1 menit, 2 menit, you doa sendiri ya. Tuhan sayang you. Tuhan mau say something dalam hatimu. Mungkin you sudah tidak kuat. Kenapa kenapa Tuhan? Lihat aku, still strong. Ya, sampai mati. Kesehatan teruji.
sampai mati. Doa sendiri. Air matamu tak terbendung. Hatimu yang gelisah. Hidupmu yang rasa dah ada senangnya. Jangan sampai membuat kamu lupa Tuhan ya. Tuhan, inilah kami. Dalam realita kehidupan banyak yang kurang. Banyak yang susah. Bahkan sulit melihat keagungan-Mu di tengah air mata kami. Biar firman hari ini meneguhkan kami Tuhan. Kami bukan kambing, kami domba. Kami tahu Tuhan pelihara kami. Berkati jemaat yang sudah mendengar firman. Teguhkan iman mereka. Jadikan gereja ini menjadi mercusuar ya Tuhan. Menjadi berkat di sekitar BSD ini ya Tuhan. Jadi pada saat orang datang gereja itu mereka merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Haleluya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu diberkati. Tuhan berkati Pastor Anthony Chang, kesehatannya, dan kita pasti akan berjumpa dalam pelayanan Pastor Anthony tahun-tahun ke depan. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita, namun saya mengajak Bapak Ibu mengingat satu tanggal. Satu tanggal dicatat, ditambahkan di Google Calendar Bapak Ibu, tanggal 21 Desember ada sesuatu yang spesial, yaitu 21 Desember perayaan Natal BSD Church. Jadi ibadah hari Minggu kita pukul 9 dan 11 itu perayaan Natal. Akan ada sukacita di sana, akan ada door prize tentunya juga. Tapi sebelumnya kami sungguh-sungguh membutuhkan dukungan Bapak Ibu, dukungan doa dan kehadiran pastinya. Kami sangat rindu Bapak Ibu hadir bersama-sama dengan kami, dan juga apabila Bapak Ibu berkeinginan untuk menabur, ya, untuk mendukung acara ini, maka 2 minggu mendatang, ya, minggu depan dan minggu depannya lagi akan ada satu persembahan khusus untuk mendukung acara perayaan Natal kita. Ya, jadi setelah pengumuman ini, kemudian persembahan, lalu ada persembahan khusus lagi dengan QRIS yang berbeda. Dan Bapak Ibu juga bisa apabila Bapak Ibu ingin menggantikan, bukan menggantikan ya, menukar juga enggak ya, tapi ya menggunakan apa yang Bapak Ibu berikan itu untuk, terima kasih Kak, ditukar dengan kupon door prize ya. Jadi kupon door prize ini bisa dibeli secara tersendiri, bisa hubungi saya atau rekan-rekan ASER yang lain atau panitia, ada Pak Ivan di sana. Bisa dibeli secara terpisah, tapi persembahan khusus yang Bapak Ibu berikan minggu depan dan minggu depannya lagi juga bisa ditukar dengan kupon ini ya. Bisa mendapatkan door prize, ada AC, ada kulkas, ada coffee maker dan banyak lainnya ya. Jadi silakan nanti kalau mekanismenya ingin tahu lebih jelas bisa hubungi rekan-rekan ASER atau panitia Natal yang ada di depan. Ya. Baik, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, jemaat-jemaat setia. Ya Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kalau Bapak Ibu memberikan persembahan secara fisik melalui amplop, bisa hubungi rekan-rekan ASER yang ada di sini. Kita akan berdoa, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa surga, bersyukur Engkau berikan kami hati untuk mendengar firman ya Tuhan. Kami diingatkan untuk setia apapun masalah kami. Engkau berkali-kali menolong kami. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pribadi, kehidupan pelayanan kami, kehidupan gereja kami Tuhan, Engkau akan selalu ada di sana. Dan Engkau punya rancangan yang terbaik bagi kami, domba-dombamu Tuhan. Dan kami telah diberkati, kami juga mau membalas kebaikan-Mu dengan mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, agar apa yang kami berikan ini menjadi alat untuk memperluas Injil kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati.
atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam penyertaan-Mu. Aku bebas. Shalom Jemaat BSD Church. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah bersama di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam, terbagi di area Delup, area Pamulang, area Gading Serpong, dan area Green Cove. Menara doa diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di Ruko Delup, Blok F02, Sekretariat BSD Church. Morning Worship diadakan setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Foresta 1 nomor 23, lantai 3B. Children of Blessing atau COBI setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11 siang bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Teens and Youth BSD Church setiap hari Minggu jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk bisa hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 30 November jam 9 dan jam 11 siang bertempat di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Trembesi Hotel BSD bersama Pastor Victor Arum Hadiningrat. Christmas Celebration BSD Church Priceless Gift 21 Desember 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak. Sekian news kegiatan sepekan. Jangan lupa follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini. Terima kasih Pastor Anthony Chang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir bersama-sama dan kita pada ibadah pada siang hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara tetap hadir dalam ibadah pada hari Minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan pakai berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadahnya berlangsung. Dan kami percaya setiap kami yang hadir dengan lapar dan haus, kami dapat mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pada siang hari ini. Untuk memberkati setiap kami, mungkin ada di antara umat-Mu Tuhan yang datang dengan segala sakit penyakit, biar Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Mereka datang dengan segala kekurangan, Tuhan yang akan mencukupkan. Bahkan mereka datang dengan pergumulan dalam hal ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, dan pernikahan. Tuhan yang akan memberkati, bahkan Tuhan yang akan memulihkan kehidupan mereka. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang sedang bergumul dengan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, biaya pendidikan anak-anak mereka. Tuhan yang akan bukakan jalan bagi mereka semua. Dan kami terlampau yakin dan percaya setiap orang yang memandang kepada Tuhan, maka tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka, dan telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar setiap seruan dan doa mereka. Dan kami berdoa beriman mereka tetap kokoh dalam Tuhan, karena kami percaya pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Memberkati hamba-Mu Pastor Anthony Chang, Tuhan akan berkati secara khusus. Berikan kesehatan yang ekstra untuk dapat melayani pada ibadah yang kedua. Bahkan melayani di waktu akan datang dimanapun hamba berada. Bersama dengan keluarga, biar Tuhan akan pakai secara dahsyat luar biasa Tuhan. Memberkati juga seluruh tim pelayanan yang ada. Tim praise and worship, pemain musik, tim usher, pendoa, kameramen Tuhan, soundman, multimedia, Tuhan memberkati. Bahkan guru-guru cobi, tim pendoa, Tuhan memberkati. Satu persatu Tuhan Engkau melihat apa menjadi kebutuhan mereka. Kami tidak dapat membalas apa mereka sudah lakukan untuk gereja ini Tuhan, tapi kami berdoa bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Dimanapun mereka akan mereka Tuhan memberi dampak bagi lingkungan, pada nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan memimpin kami, bahkan Tuhan akan menolong kami. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan akan menyertai dan memberkati kami untuk kita bertemu kembali di dalam ibadah yang akan datang. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati bangsa ini Tuhan. Berbangsa ini mengalami lawatan Tuhan. Terjadi kebangunan rohani, kegerakan Allah yang besar bagi bangsa ini. Berbangsa ini boleh bangsa dipulihkan secara ekonomi. Politik Tuhan pulihkan Bapa. Berbangsa ini terlebih berdoa bagi kota kami, kota Tangerang Selatan.
Tuhan memberkati, biar terjadi kemakmuran, kesejahteraan, keamanan terjadi di kota ini. Dan secara umum Tuhan kami berdoa, bangsa Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang besar. Nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami serahkan kerajaan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan memberi. Tuhan berkati yang berlimpah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Bahkan Tuhan akan berkati kami dengan berkat-Mu yang baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan alasanku melimpahkan kasih karunia, membuat senantiasa kelimpahan anugerah-Mu ku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Selalu dilimpahkan, berkatnya selalu Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di